guys, apa kabar? Ketemu lagi di Kepo Podcast dengan Kak Rosi. Nah, sekarang saya kedatangan bintang tamu saya yang menderita anxiety disorder. Seperti apa penyakit anxiety disorder ini? Langsung aja kita tanya Bro Daniel, oke? Yuk, silakan Bro Dan, boleh dijelaskan sedikit tentang anxiety disorder? Anxiety itu dalam bahasa Inggris kecemasan. Disorder artinya tidak beraturan. Jadi kecemasan yang tidak beraturan. Apakah manusia boleh cemas? Ya jawabannya boleh. Tapi kalau nggak beraturan itu nggak benar. Oke. Jadi misalnya contohnya, kalau kita mau potong wortel, kan kita akan geser tangan yang satu supaya nggak kena pisau. Betul. Kenapa? Karena kita cemas. Kalau kita tetap di sini terus, maka tangan kita akan berdarah. Oke. Yaitu cemas. Itu wajar. Ya, wajar karena memang itu adalah hormon yang dihasilkan oleh tubuh agar kecemasan itu membuat kita sehat, dalam artian enggak kepotong pisau. Ya, itu kecemasan. Tetapi kok kecemasan itu enggak beraturan, berlebihan, nah itu enggak benar. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya saya bilang, "Ya udah, tolong potong wortel pakai pisau ini." Dia takut. Kenapa? Karena pisau bisa melukai. Tetapi kan kalau motongnya benar nggak akan melukai. Betul. Nah itu kan jadi berlebihan. Itulah yang disebut anxiety disorder. Kecemasan yang berlebihan. Misalnya contohnya, Kak Rosi berani naik mobil nggak? Berani. Berani, kenapa? Ya karena tahu jalan, bisa bawa. Kan mobil bisa kecelakaan. Kalau ditabrak truk gimana? Iya ya, kayak gimana tuh ya? Ya berhati-hati, kan ada seatbelt, ada pelindung. Ya itulah yang namanya kecemasan berlebihan. Jadi memang bisa aja terjadi kecelakaan mungkin 1 dalam 10.000 atau 1 dalam 1.000.000. Cuman kan mungkin bukan di kita. Memang hidup mati di tangan Tuhan. Tetapi tidak begitu saja kita bisa mati karena kita naik mobil dari rumah ke kantor. Kalau kita sampai setiap hari tidak berani pergi ke kantor dari rumah karena kita cemas, kita mengalami anxiety disorder. Berani nggak ketemu orang di mall? Ya biasa aja lah, beranilah. Kenapa? Tapi kan bisa aja ada orang jahat. Ya di mana aja bisa aja ada orang jahat. Nah iya, kalau kita nggak ketemu kan kita nggak bisa dijahatin orang kan? Iya sih. Dan terus? Ya itulah yang disebut kecemasan berlebihan. Anxiety disorder. Kita nggak berani ketemu orang karena kita takut ntar kalau dia tipu kita atau dia tusuk kita atau apa. Nah itu berlebihan. Karena kan nggak semua orang kena mengalami kejadian buruk di mall. Betul. Ya. Emang atap mall bisa tiba-tiba runtuh begitu aja? Bisa. Tetapi kan belum tentu kita yang kena ke kepala kita. Ada nggak penyebabnya? Biasanya awal mulanya harus sampai seperti itu? Biasanya sih tidak diketahui. Tidak diketahui. Ya, tetapi kadang-kadang ada pemicunya. Ya, atau mungkin masa kecil yang buruk atau ada beberapa waktu mengalami tekanan, ya, atau ya macam-macam ya. Pengalaman buruk bisa. Pengalaman buruk bisa ditinggal orang yang dikasihi, bisa mendapat kecelakaan sebelumnya sehingga menganggap semua kendaraan bisa mengalami kecelakaan. Nah, itu seperti itu. Saya dulu pernah mengalami kecelakaan, tapi bukan berarti saya harus takut untuk naik ke dalam suatu kendaraan tertentu. Karena kan belum tentu terjadi kecelakaan gitu. Dalam umur hidup saya kecelakaan yang parah saya hanya alami sekali gitu. Itu bisa sembuh nggak? Jadi untuk sejauh ini ya, di dunia medis sih dikenal bahwa ini sebenarnya termasuk penyakit jiwa. Oh, kejiwaannya terganggu ya. Dimana kejiwaan terganggu itu biasanya sih tidak bisa baik. Tetapi ada obat-obatan yang bisa membantu agar orang-orang seperti ini bisa hidup normal, tidak harus hidup di rumah sakit jiwa. Jadi sebenarnya orang yang sakit jiwa sih banyak. Cuman kita nggak tahu. Mungkin saya sakit jiwa, Kak Rosi nggak tahu. Itu sama nggak kalau seperti psikopat gitu? Ya, itu juga pernah masuk sakit jiwa. Itu kan berlebihan. Tapi itu kan berlebihannya kebalikannya. Dia tidak cemas sama sekali, ngebunuh orang juga nggak berani aja gitu. Karena jadi nggak ada takutnya. Kok ini orang jadi takut macam-macam. Kebalikannya itu. Iya. Jadi kalau orang nggak punya ketakutan atau
kelebihan ketakutannya itu juga nggak benar, termasuk penyakit jiwa. Nah, tetapi kalau sudah membahayakan orang lain, nah itu orang-orang yang seperti itu harus masuk rumah sakit jiwa. Tapi kalau dia hitungannya kan membahayakan diri sendiri, misalnya dia nggak berani keluar, tinggal sendiri, dia nggak bisa makan karena nggak bisa keluar, membahayakan diri sendiri. Nah itu juga nggak bagus juga. Mesti ada orang yang bantu, atau kalau nggak ada keluarga saudara yang bantu, ya mau nggak mau dia harus tinggal di rumah sakit jiwa. Kalau nggak dia nggak berani keluar. Untuk yang kasih dia makan siapa? Kan meja nggak bisa dimakan. Iya betul. Bisa sembuh nggak? Itu pertanyaannya. Sembuh sampai sejauh ini sangat-sangat sulit. Ya? Iya. Ada nggak? Hanya orang tingkat kerusakan kejiwaan seseorang itu ada level-levelnya juga sih. Ya, tapi kalau dia masih level rendah, biasanya bisa baik sendiri, bisa datang ke psikolog, dia bisa baik. Tetapi kalau levelnya sudah tinggi, biasanya udah nggak bisa baik. Dan biasanya dia akan tergantung untuk minum obat agar dia bisa hidup seperti orang normalnya. Orang tersebut tetap bisa hidup kok, normal, bisa bekerja, bisa bersosialisasi gitu ya, nggak ada masalah sih sebenarnya, asal mendapatkan penanganan yang baik begitu. Oke deh guys, kita sekarang mau kepoin orang yang kena anxiety disorder ini seperti apa. Nanti kita dengar penjelasannya aja langsung. Oke, yuk kita undang langsung bintang tamu kita ya. Oke guys, ini bintang tamu saya yang tadi saya bilangin, tadi sudah dijelaskan singkat padat oleh Bro Daniel ya. Dan sekarang kita ada Bu Yanti dan Kak Lani. Oke, ini namanya kita pakai nama samaran ya untuk melindungi privasi seseorang pastinya. Oke, nanti akan di-sharekan adalah semoga ini bermanfaat buat kalian ya. Mungkin kalian ada yang mengalami hal yang sama atau ada keluarga yang mengalami hal yang sama, bingung dan nggak tahu bagaimana. Oke, kalian langsung aja kita dengar-dengar ya. Kita mau kepoin apa sih ini penyakit apa gitu kan ya. Kita cari tahu aja langsung ya. Oke, apa kabar Kak Lani? Bu Yanti? Baik. Baik, sehat ya semua sehat, ya. syukurlah, Oke, baik. Saya dengar-dengar katanya pernah kena penyakit anxiety disorder. Boleh share sedikit nggak sih asal mulanya bisa seperti itu tuh bagaimana ya ceritanya? Kalau asal mulanya sih sebenarnya saya juga kurang tahu ya. Dulunya tuh bisa gimana sih bisa akhirnya sampai kayak gini. Cuman kalau saya trace back lagi. Beberapa tahun ini kan kalau dulu itu saya dibilangnya sakit asam lambung, GERD. Okay. Itu dulu saya taunya gitu. Itu dari tahun 2014. 2014, oke. Ya. Nah, setelah itu kan minum obat dokter buat asam lambung, buat GERD dan sebagainya. Nah, waktu itu udah sempat nih sembuh, gitu kan. Maksudnya berangsur sembuh. Akhirnya bisa ya mendekati normal. Terus udah gitu nggak lama kemudian kambuh lagi nih, gitu. Dan kambuhnya itu lebih parah. Jadi 2014 sakit itu, terus berangsur baik di 2019. Nah di 2019 akhir mulai lagi tuh. Dan di 2020 udah mulai tambah parah gejalanya. Gejalanya seperti apa? Gejalanya tuh sebenarnya sesak nafas. Sesak, oke. Ya, nah sesak nafasnya itu kayak nggak tahu sih kalau kata dokter itu kayak asam lambung. Jadi setiap saya sesak nafas itu selalu dokter bilang, oh ini asam lambung nih, kamu minum obat gitu. Nah cuman di 2020 itu kok kayaknya saya ngerasain tuh beda gitu dari 2014. Kalau 2014 kan saya tuh bisa minum obat, oke, mereda gitu kan. Nih 2020 tuh kayak nggak mereda gitu, nggak membantu juga. Sampai akhirnya tuh saya bolak-balik dirawat di rumah sakit kan. Sampai dokternya sendiri itu kesel gitu sama saya, dia bilang kamu tuh nggak bakal mati nih karena penyakit ini. Udah sampai endoskopi juga, lambung bersih. Terus akhirnya ya udahlah rawat jalan gitu kan. Cuman yang saya masih nggak bisa itu
apa ya, kalau kayak di jalan raya, terus kalau misalnya saya keluar rumah itu kayak Tunggu, nggak bisa di jalan raya keluar rumah, maksudnya nggak bisa apa ya? jadi kalau misalnya saya keluar rumah terus ada di jalan itu kayak ngerasa takut gitu. Oh, takut. Takutnya itu bukan karena takut apa, saya juga bingung gitu. Itu saya takut kenapa? Karena kan dulu tuh saya udah sering banget pergi setiap hari, terus berada di tempat luar keramaian. Kayak tiba-tiba semalam tuh langsung berubah 180 derajat gitu. Oh. Jadi kalau saya udah takut tuh kayak sesak nafas, terus kayak kecekek gitu loh. Takutnya itu kayak ada suara ngomong atau gimana? Takut apa cuma di pikiran atau gimana? Takutnya langsung sesak nafas aja gitu. Oh, sesak nafas. Kayak panik. Oh. Kayak panik terus sesak nafas gitu kan. Nah, itu yang ngebuat saya tuh jadi takut untuk keluar rumah. Gitu. Takutnya bukan karena takut ada sesuatu yang ngomongin, tuh bukan. Karena takut sesak nafas. Oh, takut sesak nafas. Oh. Ya. Jadi kalau seperti itu aktivitasnya gimana? Seperti biasa atau tidak terlalu banyak pergerakan aktivitasnya? Maksudnya dibatasin atau gimana? Karena kebetulan kemarin itu kan pandemi gitu kan. Jadi saya bisa kerja dari rumah. Oke. Nah, cuman memang waktu awal-awal itu kayak ya masih sesak nafas, walaupun di rumah pun itu tetap sesak nafas gitu. Oh. Iya, jadi sampai saya di rumah tuh beli tabung oksigen banyak gitu kan. Itu karena kalau misalnya sesak nafas tuh kayak kayak oksigen tuh kayak berasa dikit gitu. Terus kalau misalnya di rumah malam-malam kayak kan jendela biasa ditutup kan kalau malam, itu kayak nih kok nggak ada oksigen sih, nggak ada udara, kayak pengap gitu. Bisa nggak pikirannya diganti? Maksudnya kalau ngerasain, misalnya itu berarti kayak ketakutan kan ya, ketakutan yang berlebihan, misalnya jendela ketutup, padahal mah udara mah ada aja gitu kan ya. Bisa nggak diganti pikirannya, misalnya enggak, semua baik-baik aja, semua baik-baik. Bisa nggak kayak gitu? Enggak. Oh, nggak bisa? Oh. Itu saya udah berusaha sih kayak, ini tuh baik-baik aja gitu. Cuman ya tetap aja kayak kalah sama ketakutannya. Gitu. Terus berapa lama merasa seperti itu tuh, berapa lama? Ada setahun atau 2 tahun? Dari 2020 sampai 2 tahun berarti ya? 2022 ya. Berarti 2 tahun ya. Oke. Jadi pengalaman. Kalau apa yang kami alami itu rasa takut, nggak tahu apa penyebabnya. Bukan cuma dia yang takut karena udah terlalu sering dia kecemasan, itu imbasnya juga ke saya. Oh. Jadi kalau dia udah merasa agak panik sedikit, sesak nafas, sayanya ikutan panik. Tapi lama-lama saya berpikir, wah, kalau saya ikutan panik, siapa yang tolong anak saya? Mulailah dari sana saya baca, saya tanya sama orang-orang. Yang namanya kita orang tua ya, kita pengen anak kita sehat. Karena tadinya ini anak sehat, bekerja, berangkat, nyupir sendiri. Dari kantor, meeting kemana-mana, ke banyak tempat, ke gedung-gedung bertingkat sendiri. Oke. Kok tiba-tiba bisa drastis berubah, nggak berani nyetir, nggak berani keluar rumah. Kalau pergi sama kami, saya yang nyetir. Pun dia duduk sebelah saya, kadang dia suka panik. Oh. Merasa cemas. Ada cukup lama nggak bisa lewati jalan tol. Karena merasa kalau di jalan tol itu apa ya, nggak tahu juga saya, dia yang bisa jelasin kenapa dia merasa sangat cemas, sehingga kemanapun saya pergi selalu cari jalan yang non tol, yang bukan lewat jalan tol, Jalan biasa. Jalan biasa, walaupun macet, walaupun lama, ya dijalanin aja. Yang penting anaknya nggak panik, nggak sesak nafas. Ya,
Jadi kami sebagai orang tua udah berusaha lah ya secara medis, pernah juga non medis. Oh. Karena kepengen anak sehat, Iya. apapun ditempuh ya. Karena kita tahu tadi dia sehat, dia normal. Nah, satu hari tahun 2001 awal-awal bulan Juni ya, saya ingat, saya dapat info dari adik saya kebetulan, yang namanya saya haus sama informasi untuk penyembuhan anak saya. Saya coba baca, saya ikutin, saya cobain sendiri. Waktu itu adik saya ngenalin sama saya magnet. Oh. Nah, saya tertariknya, saya baca, saya ikutlah masuk grup Telegram. Sementara tuh anak saya belum apa-apa dulu, dia masih dengan keadaan yang sama, kecemasannya itu. Kalau di rumah bekerja, kadang namanya karyawan ada tugas kayak harus presentasi, harus meeting. Kalau lagi kambuh, saya tuh ya melihat beratnya perjuangan untuk menghilangkan rasa cemas sama menjalankan tugas. Karena kalau lagi kambuh, itu bicara juga suaranya nggak keluar. Iya. Coba Linda jelaskan. Coba Lani jelaskan. Sampai suara nggak keluar. Suara nggak keluar kalau dia lagi kambuh. Kadang bicara pakai gini sama saya. Kalau saya tanya, kamu kenapa nak? Jawabnya manggut atau geleng atau apa. Suara juga nggak keluar. Oh. Karena saking sesak nafas katanya. Menurut anak saya, dia sesak nafas, jadi bicara pun nggak ada tenaga. Dan saat-saat seperti itu, ya memang kami pada waktu dia kambuh, satu-satunya hanya bisa kontak dokter atau lari ke UGD. Kalau udah kambuh panik banget seperti itu. Jadi seperti yang tadi anak saya sampaikan, bolak-balik kami ke UGD. Sampai dokternya juga bilangin kayak tadi dijelaskan sama anak saya. Kamu tuh nggak apa-apa, lambung kamu bersih, nggak akan mati kamu sama sakit lambung ini. Saking dokternya juga udah nggak mengerti kenapa nih anak bolak-balik ke UGD. Nah, kita nggak mengerti ya penderitaan dia, tapi kalau saya orang tua melihat apa yang menyebabkan pada saat-saat tertentu nih anak kambuh, sampai bicara pun nggak bisa, nyetir mobil nggak bisa, keluar rumah takut. Nah, saya sendiri juga mikir terus-terusan apa ya penyebabnya anak panik, sebab cemasnya apa, sampai bicara juga susah. Jadi kalau ada meeting di kantor, bagaimana itu? Dengan sangat susah payah dia mengendalikan, harus bisa ikut meeting, harus bisa bicara, apalagi kadang harus tetap presentasi. Itu perjuangannya bukan main. Nah, benar gitu kah Lani ya? Iya. Jadi dulu tuh kan saya sempat nggak bisa ngomong gitu kan, bukannya nggak bisa ngomong, suaranya nggak keluar gitu, bukan, karena saking jadi gini, saya awalnya biasa aja nih, tapi begitu dan ngomong kayak sesak nafas gitu, jadi ngomong panjang lebar lama gitu nggak bisa. Nah terus dulu itu sempat pernah saya pikir apa kalau presentasi pakai record aja ya. Jadi Cari jalan lain lah ya. Cuman nggak berhasil, akhirnya ya udah deh coba deh dilatih akhirnya bisa. Cuman ya dulu lah yang waktu masa-masa kelam ya. Ya itu nggak bisa ngomong panjang lebar tuh susah. Oke. Jadi tante tadi bilang tante masuk ke grup yang grup magnet ya. Iya, jadi saya baca itu, saya Tante pelajari ya. banyak kesaksian dari orang-orang bahwa magnet ini bisa membantu menyembuhkan sakit macam-macam yang saya baca. Mulailah saya tertarik. Saya beli, saya pakai sendiri dulu. Oh iya, kok saya pakainya, saya merasakan manfaatnya. Terus secara logika saya berpikir, ini magnet
saya beli sendiri, saya pasang sendiri. Nggak ada saya mesti konsultasi sama Pak Danielnya yang kebetulan memang yang super sibuk gitu ya. Iya. Saya belum merasakan ada efek negatifnya, jadi saya percaya sekali. Mulailah saya bilang sama anak saya, coba pakai. Mulailah anak saya pakai. Nah, kami mulai pakai itu dari Juli 2021 sampai bulan April 2022 ya tetap rutin pakai tiap hari, tiap malam kami pakai. Kecuali anak saya karena dia GERD yang TM1 dia nggak bisa pakai. Ya. Sementara itu feedback yang saya baca dari Telegram grup itu Pak Daniel, makin banyak improvement, makin ada equipment yang baru untuk perawatan terapi sakit apa gitu. Mulailah timbul niat saya. Aduh, mungkin ini Tuhan memberikan jalan buat anak saya. Kok kayaknya tuh membuat saya tuh yakinnya. Cuman karena saya baca-baca di Telegram itu CAP yang katanya itu baru. Waktu itu ada launching CAP ya di Karawaci. Saya waktu itu udah menggebu-gebu hati saya pengen ikut itu ke sana. Cuman saya tahan dulu, saya pikir saya mau lihat dulu gitu. Akhirnya karena saya dan anak saya rutin pakai magnet dan kami sudah banyak mendapatkan manfaatnya, mulailah saya benar-benar kontak Pak Daniel setelah launchingnya selesai. Launching apartemen di Karawaci selesai, yang ada CAP-nya. Mulailah saya kontak Pak Daniel. Nah, itu pertama kami coba 1 malam. 1 malam. Kondisi waktu itu belum memungkinkan untuk kami pergi nginap. Tapi karena nekat, bisa 1 malam ya udah coba 1 malam. Iya. Namanya harapan begitu besar bahwa ini jalan keluar yang Tuhan berikan. Udah rasanya anak saya ngalami 1 malam itu bagaimana? Coba cerita. Setelah 24 jam nih ya di dalam ruangan CAP. Enggak sampai 24 enggak sampai jam. 24 jam. Oke, berarti ya 18 jam lah 18 jam di dalam. Oke. Apa yang terjadi setelah itu? Pas awal-awal sih mungkin nggak begitu, pas setelah terapi DCAP itu kayaknya sih nggak begitu berasa apa-apa gitu ya, mungkin karena atau mungkin karena badan saya tuh slow respon atau gimana. Cuman setelah itu kayak saya naik jalan tol itu udah lebih enak lah perasaannya. Oh ya, jadi agak lebih santai ya, nggak terlalu ini ya, tegang, takut ya, cemas ya. Nah di jalan juga udah lebih tenang, karena kalau dulu tuh saya tuh baru berapa kilometer dari rumah itu udah sesak nafas gitu. Kayak baru keluar dari rumah terus kayak gitu baru setelah dari CAP itu udah mulai agak ada lebih tenang sedikit. Akhirnya ya udah deh coba CAP lagi. Waktu itu 2 malam ya. Iya. Besokannya lanjut. Seminggu. Seminggu kemudian. Atau 2 minggu ya sesudah yang 1 malam pertama. Ya. Karena belakangan ada feedback dari anak saya, makin kuatlah hati saya. Oke. Terus kami kontak Pak Daniel lagi, ada kesempatan nginep 2 malam. Jadi memang seperti yang tadi anak saya sampaikan, nginep 1 malam pertama itu pulangnya saya sengaja, saya mau tahu, tapi saya nggak bilang sama anak saya. Saya muter jauh dari Karawaci, saya lewat jalan tol ke Kebun Jeruk, muter jauh, kan saya tinggalnya bukan di daerah Jakarta Barat, saya tinggalnya di Tangsel. Saya muter jauh, saya lihat nih anak kok nggak cemas, kok nggak panik gitu. Lah, ini indikator yang baik saya pikir, tapi saya belum tanya dia. Sampai berapa hari dia ngomong enakan katanya. Makin mantap lah pikiran saya. Terus saya hubungi Pak Daniel, nginap 2 malam. 3 malam.
Hah? 3 Enggak, malam. yang kedua 2 malam ya? Iya. 3 hari 2 malam. Iya, yang kedua. Nah, coba tuh cerita habis 2 malam tuh bagaimana? Lani. Abis 2 malam itu kan saya disuruh masuk kerja nih. Kan awalnya kan saya kerja dari rumah. Aduh, itu saya udah pasrah sih kayak gimana. Cuman begitu masuk kerja kayaknya memang belum kayak normal banget, tapi paling enggak saya udah bisa mengontrol rasa takutnya. Karena mungkin flashback lagi kali ya. Jadi kalau saya tuh di jalan tol saya kayak ngerasa, aduh ini mungkin kalau di jalan tol itu kan kita pintu keluarnya tertentu kan. Terus dari gitu di situ juga kita mau minta tolong sama siapa gitu kan, kecuali kalau nelfon mobil derek atau apa. Nah, jadi saya kan juga konsultasi nih sama psikolog. Jadi kayaknya sih kecemasan saya itu, saya takut nih nggak ada yang bisa nolongin saya di saat itu. Oh, sudah sampai ke psikolog nih ya? Iya. Oh, di psikolognya bilang apa setelah dikonsultasikan? Ya, kata psikolognya sih, ya saya harus tetap coba untuk kembali mau melakukannya berulang-ulang gitu. Maksudnya kalau misalnya saya takut di jalan tol nih, saya harus tetap coba di jalan tol. Maksudnya membiasakan diri saya. Nah, terus juga supaya mindsetnya itu lebih mengedepankan fakta daripada ketakutan. Oke. Jadi kalau misalnya antara jalan tol sama jalan macet sama di gedung tertutup itu kan sebenarnya ada satu persamaan tuh. Persamaannya kalau di jalan tol pintu keluarnya itu tertentu, kita nggak bisa langsung keluar. Terus kalau jalan macet kan juga sama, kalau putaran masih jauh kan susah kan mau keluar dari kemacetan itu. Nah, terus kalau di gedung tertutup, di gedung tinggi misalnya kayak ya perkantoran lah, kan harus turun lift dulu, terus udah gitu baru keluar. Iya, kalau liftnya kosong, kalau liftnya antri penuh, kan kita masih nunggu. Nah, gimana kalau keadaan emergency? Kan itu cara nolonginnya gimana gitu. Nah, itu kayaknya sih setelah saya pikir-pikir itu sumber ketakutan saya sih. Jadi saya takut pada saat saya sesak nafas, nggak bisa ada cepat jalan keluarnya, akhirnya malah sesak nafas beneran. Gitu. Nah, setelah CAP yang ke 2 malam itu kan saya masuk kerja. Saya udah lumayan lah, maksudnya survive di hari-hari. Kan saya kerja itu Selasa sama Rabu. Nah, 2 hari itu saya survive. Nah, terus juga habis itu saya coba kerja masuk lagi hari Jumat. Nah, itu juga survive. Nah, baru habis itu saya ngerasa nih emang dari CAP ini ada membantu. Dia mengurangi kecemasan saya gitu. Akhirnya kami putusin lagi untuk CAP ketiga. Jadi 4 hari 3 malam. Oh, nambah lagi 4 hari 3 malam. Setelah dari yang tadi 3 hari 2 malam nambah lagi jadinya. Iya. Oke. Setelah itu ya sampai sekarang sih saya survive sih kerja di kantor. Masih ada kecemasan? Kecemasan sih ada, cuman saya masih udah bisa kontrol gitu. Maksudnya enggak se-ekstrim dulu ya, dulu ya. Dulu apa-apa dikit-dikit takut, khawatir sampai sesak gitu ya. Sekarang udah nggak ada sesak nafas, udah nggak? Kalau sesak nafas sih masih ada, cuman ya itu saya udah bisa kontrol. Oh, udah bisa kontrol. Iya. Oke. Iya, jadi ada juga dari anak saya sampaikan, kalau dulu di kantor itu mau masuk kantor udah cemas, nggak tahu kenapa sesak nafas dan ketakutan, nafas nggak keluar. Kalau mau masuk lorong-lorong di kantor, kan di kantor tuh ada lorong-lorongnya, atau ke toilet atau ke pantry, itu udah takutnya bukan main. Cuman sekarang katanya setelah CAP ketiga ya Leni, dia udah nggak merasa cemas,
udah nggak merasa takut lagi kalau ke pantry atau ke toilet atau ke lorong-lorong mau ke pintu lift. Kalau dulu takutnya bukan main, cemasnya bukan main. Wow, luar biasa ya. Kalau sekarang sudah bisa dikontrol katanya. Berarti lewat CAP, nginap tinggal situ, setelah itu keluar banyak perubahan ya berarti ya. Itu yang kami rasakan. Maka diinfokan oleh Pak Daniel bagaimana kondisi sekarang. Kami sampaikanlah bahwa kondisi sudah membaik. Memang belum baik 100%. Tentunya harapan kami nanti bisa sembuh seperti biasa. Tentu kami mengerti bahwa ini ada tahapan-tahapan yang mesti kita lewati. Cuma dibandingkan dengan dulu, kalau saya sebagai orang tua melihat, kalau pergi seperti tadi disampaikan oleh anak saya, belum juga berapa meter dari rumah dia mulai merasa cemas, nafasnya udah nggak keluar, itu kayak aduh, tarik nafas, satu nafas aja beratnya bukan main. Akhirnya dia mesti ambil garam taruh di mulutnya Supaya? Menurut pengalaman anak saya, kalau garam ditaruh di lidahnya agak lega tenggorokannya gitu. Tapi lama-lama kan saya khawatir. Hanya sekarang kalau saya perhatikan, kalau pergi udah nggak begitu sering dia ngambil taruh. Kalau dulu sering sekali, sampai saya yang nyetir pun nggak konsentrasi kan, karena saya ikutan jadi cemas lihat, aduh anak saya kok nggak bisa tenang gitu ya, kecemasannya seperti itu. Sekarang syukurlah kami merasakan ada bantuan, bisa lebih tenang, dia bisa lebih kontrol kecemasannya gitu. Dulu kenapa? Dulu waktu anak saya kambuh parah, jalan itu dia nggak bisa melangkah. Oh, Jadi kalau kita jalan tuh dia berhenti. kenapa tuh? Nggak kuat jalan. Jadi kalau misalnya setiap saya jalan lagi sesak nafas tuh kayak tambah berat nafasnya, Oh gitu. kayak lowbat. Jadi jadi harus berhenti dulu, Iya. baru jalan lagi. Iya, Terus nanti berhenti, jalan lagi gitu. iya. Oh, Kalau bisa Ada udahlah, nggak langsung. dia nggak mau jalan, dia berhenti aja di dalam. Dong, terus pulangnya gimana dong? Diderek. Serius? Iya, jadi dulu pengalaman saya pernah kami lagi ke negara lain ya, mau pulang ke hotel, itu deket sesungguhnya, tapi kebetulan dia kambuh, dia berdiri aja, dia nggak mau bergerak. Terus saya kan waktu itu belum benar-benar memahami apa yang dialami oleh anak saya. Saya sempat kesal juga, masa kelihatan di mata itu naik taksi, gitu kan? Tapi karena dia nggak mau jalan sama sekali, mau nggak mau saya panggil taksi untuk pulang ke hotel. Padahal cuma sedikit aja muter gitu. Nah, sekarang saya memahami kalau lagi kambuh, dia nggak mau jalan, ya kita terima, kita berhenti. Kalau dia nggak mau ngomong, dia diem aja, udah, memang dia lagi kambuh. Cuman itu sudah berlalu. Mudah-mudahan Tuhan melindungi, nggak kambuh seperti itu lagi. Pengalaman seperti itu benar-benar sangat apa ya? Orang nggak bisa bayangkan penderitaannya. Orang lihat dia normal-normal. Iya, Kalau biasa gitu kalau ya. ngomong nggak ada yang percaya. Oh. Terus cuma bilang anak nggak diajar mandiri. Bukan anak nggak diajar mandiri, kita kan nggak bisa memberitahukan apa sesungguhnya penderitaan yang dialami oleh anak saya. Jadi ya kalau diingat-ingat, mudah-mudahan nggak kembali lagi lah kayak seperti dulu. Makanya kami percaya banget bertahap dengan terapi SAP ini ada jalan terbaik untuk anak saya. Bisa dia seperti dulu lagi, beraktivitas normal, bisa kembali menyetir mobilnya sendiri. Sekarang dia kan udah masuk kantor biasa. Ya itu yang dia bilang sama saya. Sekarang kalau ke kantor,
Kalau ke lorong-lorong atau ke toilet atau ke pantry atau ke lobby, nggak ada lagi rasa cemas. Sudah bisa dikontrol katanya. Wow, luar biasa ya. Jadi saya percaya bahwa apa yang diderita anak saya ini mungkin di luar sana juga banyak mengalami hal yang sama, tapi belum pada tahu ya. Mendapatkan informasi bahwa ada terapi yang bisa menolong. Makanya itulah kami sharing, memberanikan diri sharing. Mungkin orang yang nggak mengalami nggak bisa mengerti penderitaannya seperti apa. Betul. Bertahun-tahun dialami. Kalau ke dokter secara medis udah kemana saja. Non medis pun pernah. Yang tadi saya sampaikan. Ya tapi kami belum mengalami perubahan. Mungkin belum waktunya ya. Nah, sekarang ini ternyata ada satu terapi yang bisa membantu. Makanya besar harapan kami. Semoga kalau ada waktu lagi nanti bisa ikut terapi dilanjutkan, bisalah anak saya mendapatkan kesembuhan seperti dulu. Biar total ya sekarang. Total gitu, mudah-mudahan. Iya. Kak Lani mau tanya dong, pernah nggak ke psikolog gitu, dihipnotis gitu? Enggak, cuman sebenarnya waktu dulu tuh sempat saya kepikiran pengen deh hipnoterapi, soalnya kayak saya tuh ngerasa aduh kenapa ya dulu tuh saya bisa gitu, tapi kenapa sekarang kayak gini, kayak ngerasa aduh jangan sampai jadi kayak orang invalid dong gitu, kayak bisa nggak sih di reset ulang aja gitu. Kalau kalau hipnoterapi kan katanya bisa mengakses alam bawah sadar kan, sampai tahu nggak nih kenapa bisa kayak gini ya, gitu. asal mulanya gitu ya. Nah cuman kebetulan karena waktu kemarin tuh pandemi kan, jadi dan kalau untuk hipnoterapi kan harus face to face kan, jadi nggak bisa. Akhirnya ditunda akhirnya nggak jadi gitu. Terus kalau psikolog sih memang beberapa kali itu untuk kayak cerita-cerita, terus udah gitu juga untuk menggali kenapa sih sebenarnya kayak gini. Nah kalau dipikir-pikir itu kan tadi yang saya ceritain awal tadi kan, mungkin karena saya tuh takut kalau nanti saya sesak nafas nggak ada yang bisa nolongin, atau saya nggak punya escape-nya untuk keluar dari kondisi itu. Nah terus kalau misalnya kayak kenapa kalau saya kambuh tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, mungkin karena ya waktu kejadian kambuh itu ya saya benar-benar kayak terkonsentrasi di ketakutannya, jadi kayak istilahnya badan saya tuh shutdown gitu loh. Gitu. Shutdown. Ada minum obat nggak? Dikasih obat nggak? Kalau dulu pernah dikasih resep, cuman saya nggak berani buat minum sih, soalnya kan kalau kayak gitu obat penenang ya. Maksudnya kalau obat penenang itu saya takutnya nanti ketergantungan gitu. Tergantungan, misalnya nih emang awalnya tuh dosisnya kecil, nah nanti kalau misalnya bisa langsung sembuh lepas gitu kan, tapi kalau misalnya nggak lepas terus minum terus, ntar dosisnya tambah besar kan jadi jadi bahaya kan. Gitu. Akhirnya saya nggak mau coba lanjutin minum obatnya. Sekali pernah sih minum, tenang sih emang. Tapi setelah itu tidak lanjut lagi. Jadi namanya background dari engineering, kalau istilahnya dia berasa dalam ketakutan, kecemasan itu kayak shutdown. Dia bilangin kayak shutdown, jadi nggak mau melangkah, nggak mau ngomong gitu. Iya. Oh seperti itu. Kan Kak Lani, Bu Yanti juga nginep ya di situ ya. Nah waktu nginep di situ ada merasakan sesuatu nggak di ruangan CAP itu? Karena setahu saya ruangan CAP itu katanya ada listrik, ya kan? Ada kesetrum gitu. Mungkin boleh share sedikit gitu apa yang dirasakan di dalam ruangan itu? Ya kayak ruangan biasa gitu, kayak tinggal di rumah, nggak ada suasana gimana gitu, nggak. Kayak ya udah biasa aja gitu ruangannya, nggak kesetrum juga. Nggak kesetrum. Biasa aja ya. Jadi
Jadi kami di sana ada yang terakhir 3 malam 4 hari. Ya biasa aja, bagaimana sih di rumah kita ada alat masak di sana ya kita masak. Kayak staycation. Staycation Iya. ya, short staycation ya. Nyaman sebenarnya di dalam apartemen itu nyaman. Anak saya dia masih boleh kerja dari sana karena nggak ada gangguan ke alat-alat elektronik, ke laptop. Dia masih kerja dari sana kan boleh kerja dari rumah. Jadi waktu kami menginap di sana, anak saya kerja dari sana, nggak apa-apa. Nyaman sih sesungguhnya. Seperti kita di rumah, kata anak saya. Kegiatannya ya biasa aja, nggak ada yang bilangin karena listrik bisa ke strum, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak kepikir juga. Iya, soalnya kan ada medan magnet, ada medan listrik ya kan. Oh, jadi tidak ada, semua biasa aja ya. Tapi menghasilkan efeknya luar biasa ya, tapi ya ke ininya ya, saraf-sarafnya ya. Oke. Saya malah selama berhari-hari di sana, saya tidur di TE-nya semalaman. Oh, tambah sehat ya. 3 hari, 4 malam, 3 malam tidur di TE-nya, nggak apa-apa. Malah lancar nih ya semua Iya. peredaran darahnya. Oke guys, tadi sharing singkat yang sudah disampaikan Bu Yanti dan Kak Lani ya, dia berbagi pengalaman dengan kita. Mungkin ada keluarga atau teman atau ada orang-orang yang mengalami hal yang sama, dan pada umumnya nih belum terlalu umum ya, jadi belum banyak orang yang tahu. Nah, jadi nggak usah bingung, nggak usah heran, ini namanya anxiety disorder dan bisa diatasi dengan CAP. Mungkin Kak Lani mau kasih pesan-pesan sedikit buat penonton gitu, atau singkat boleh, atau Bu Yanti juga boleh. Kalau iya sih, kalau anxiety disorder ini emang harus apa ya, kita harus sabar sih, dan benar-benar harus coba reconnect lagi ke diri kita, kenapa ini, kenapa. Jangan langsung kayak denial gitu, kayak orang kan nggak mungkin kena ini, kena itu. Mungkin karena sebagian orang masih berpikir kalau anxiety itu penyakit kejiwaan gitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya tuh itu penyakit zaman sekarang, karena kan orang selalu diburu-buru, semakin banyak kayak digital, semakin mengarah ke digital, media sosial segala macam. Justru anxiety disorder ini istilahnya kayak penyakit milenial gitu. Ya, jadi kita juga mesti coba untuk bisa mengenali diri kita, terus dan gitu juga bisa mencoba untuk menerima, dan itulah kita cobalah pakai CAP ya. Oke. Dari Bu Yanti mungkin ada pesan-pesannya? Iya, saya dari pengalaman baru sekarang ini saya menyadari bahwa kecemasan berlebihan dari anak saya ini itu kalau hidup zaman sekarang seperti apa yang anak saya sampaikan itu mungkin banyak dialami oleh orang-orang. Cuman kita nggak mengerti treatmentnya seperti apa. Kadang orang membantah, mengatakan itu sih bukan penyakit, itu sih mungkin, atau yang paling jelek lagi orang mengatakan itu memang harus ke psikiater ya. Memang sakit kejiwaan seperti itu banyak orang mengatakan itu aib ya. Ya kan, kadang-kadang diumpetin gitu ya. Malah itu nggak menolong sama sekali. Jadi kalau kita orang tua mengalami ada keluarga yang menderita anxiety disorder, itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Kita harus bantu, harus tolong ya. Kita harus mengerti. Saya pertama anak saya mengalami penyakit seperti ini, saya tuh nggak mengatakan itu penyakit, karena pikiran saya mengatakan waktu itu emosi yang nggak terkontrol. Tapi lama-lama saya mengerti kalau ada psikolog yang bicara bahwa ini
penyakit yang treatmentnya bisa dilakukan kalau kita mengerti. Kalau kita membantah, kalau kita menghindari, justru makin parah. Kasihan kan. Jadi orang-orang tua yang punya keluarga mengalami anxiety disorder, cobalah bisa memahami bahwa ini sebenarnya bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Memang kita kalau berhubungan sama keluarga lain, mereka akan mengatakan ada keanehan dalam kita merawat anak. Tapi kita terima saja, yang penting anak kita sembuh ya. Iya, gitu. Jadi nggak perlu lah diumpetin atau dihindari, begitu kata anak saya. Coba kita memahami sebenarnya kenapa. Apa memang karena kita hidup zaman milenial ini, sesuatu yang sudah digital semua, orang serba buru-buru, orang serba terlalu ketat dengan jadwal schedule-nya atau bagaimana, sehingga nggak sadar pressure itu bertumpuk-tumpuk setiap hari. Tuntutannya tuntutannya. Jadi kalau pressure itu bertumpuk-tumpuk setiap hari, ya lama-lama menjadi seperti ini lah, anxiety disorder. Meletus kayak gunung berapi. Meletus ya. Oke deh kalau gitu. Thank you ya Kalani dan Bu Yanti untuk sharing-sharingnya. Ini bermanfaat banget buat orang-orang yang belum tahu ya. Terima kasih banget waktunya. Oke guys, nanti kita langsung panggil aja Bro Daniel untuk membahas soal CAP itu apa sih. Nah, untuk detailnya kita langsung tanya aja sama Bro Daniel ya. Oke guys, tadi kita udah kepoin Bu Yanti dan Kalani ya. Nah, sekarang kita mau tanya nih sama penemunya nih. Nah, Bro Dan, apa sih CAP itu ya? Katanya bisa menyembuhkan. Boleh dijelaskan nggak sedikit? Ya, CAP itu singkatan dari Capacitive Apartment Polarizer. Jadi konsep saya adalah membuat suatu kapasitor raksasa sebesar apartemen. Wow. Tujuannya apa? Jadi dari buku yang saya tulis itu, yang menggapai keremajaan abadi, menurut saya kalau orang itu tinggal dalam medan listrik dengan kekuatan tertentu, dia tubuhnya akan nyaman. Nah, jadi kalau seperti apa sih medan listrik itu, mungkin belum kebayang. Itu adalah seperti kalau kita berada di hutan, di alam liar, dan sebenarnya orang kadang suka berasa nyaman waktu kita berada di pergunungan atau di padang atau apa ya. Itu sebenarnya bukan hanya sekedar oksigennya saja yang banyak, tetapi ada medan listrik yang dihasilkan bumi. Ya, kalau kita ada di dalam ruangan, di dalam kamar, di dalam rumah, itu medan listrik bumi itu akan lewatnya lewat samping, nggak masuk ke dalam rumah gitu. kita. Terhalang ya? Iya. Ya, jadi orang yang berada dalam apartemen itu, mereka sebenarnya seakan-akan secara syaraf mereka tuh syarafnya berpikir bahwa mereka tuh ada di alam liar yang masih sangat-sangat natural. Jadi dia berasa nyaman sehingga kecemasannya itu bisa hilang. Itu salah satu faktornya. Dan faktor lainnya lagi adalah dari pengalaman ini saya melihat bahwa kecemasan itu memang definisinya adalah anxiety disorder, adalah suatu penyakit kejiwaan. Memang yang harus menangani adalah psikolog dan psikiater, itu yang dialami oleh semua orang. Tetapi dengan adanya kejadian seperti ini, saya juga sebenarnya terus terang tidak tahu kalau Bu Yanti itu sebenarnya mau melakukan terapi untuk anaknya. Saya pikir dia cuma mau coba dateng nginep aja, staycation, jalan-jalan ke Karawaci. Cuma mau coba CAP ya? Cuma mau coba, tapi ternyata ada tujuan seperti itu. Saya tahu setelah mereka meninggal. Ya, dan mereka mendapatkan hasil yang seperti itu, ya saya bersyukur. Nah, jadi saya juga bersyukur kalau saya dapat menyembuhkan sesuatu, bahwa terapi apartemen terapi yang saya ciptakan itu dapat membantu orang dengan penyakit kejiwaan. Yang konsep kejiwaan itu seharusnya tidak dapat diperbaiki. Tetapi dengan kejadian ini saya baru tahu bahwa kejiwaan itu berhubungan dengan syaraf, di mana syaraf itu sampai saat ini belum ada sistem pengobatan apapun yang dapat memperbaikinya.
Tidak ada obat-obatan, jamu-jamuan atau apapun itu yang dapat memperbaiki syaraf. Dan ternyata memang kita tahu kita juga ada hubungannya dengan listrik ya. Karena kalau coba pegang colokan listrik kita kesetrum, semua orang tahu hal itu. Nah, ya. Tetapi dengan intensitas tertentu ternyata itu dapat memperbaiki. Ya. Dan memperbaiki sistem saraf konsepnya. Oh, jadi listrik bisa memperbaiki sistem saraf? Sistem saraf, ya. Dimana saat ini juga saya sedang kembangkan karena ini cukup merepotkan karena orang harus tinggal di dalam suatu apartemen gitu. Dan apartemen itu milik saya dan nggak semua orang bisa tinggal di situ secara suka-suka. Saya lagi mengembangkan agar ini alat biar bisa masuk kantong. Alat, ingin menciptakan alat yang bisa masuk kantong dengan kemampuan yang lebih spesifik. Karena kalau apartemen itu saya buat untuk melakukan terapi secara umum, jadi siapapun bisa tinggal di situ, berasa nyaman, ya. Tetapi kalau orang yang memiliki suatu penyakit perlu sesuatu yang spesifik. Jadi misalnya kalau orang sehat-sehat aja cukup minum vitamin C udah segar. Tapi kalau orang sakit kan perlu minum antibiotik misalnya seperti itu. Nah ini juga, ini penyakit tertentu perlu suatu medan listrik tertentu juga, tidak untuk orang umum gitu. Apartemen yang saya ciptakan itu bisa dipakai oleh orang umum, orang normal tinggal di situ ya enak-enak aja karena mereka cuma seperti kayak tinggal di alam begitu. Nah, tetapi kalau orang sakit akan lebih baik kalau kita bikin lebih spesifik. Nah, saya sudah lakukan uji coba, memang masih dalam bentuk prototype. Semoga dalam beberapa bulan ke depan sudah bisa dipakai untuk kalangan umum. Itu untuk penyakit tertentu aja atau? Iya, jadi tiap penyakit akan berbeda. Jadi misalnya, karena magnet yang saya temukan itu tidak dapat menyelesaikan banyak penyakit. Beberapa penyakit bisa. Penyakit anxiety disorder tidak bisa pakai magnet. Ya, tapi pakai medan listrik bisa. Penyakit autoimun juga tidak ada yang sembuh pakai magnet. Itu juga adalah target saya. Mungkin masih banyak penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saraf lainnya yang semoga bisa saya bantu. Memang masih dalam proses penelitian saya dan dalam tahap percobaan juga. Seperti autis atau Parkinson ya, seperti itu, dan masih banyak lagi yang lain. Cara kerjanya gimana sih si listrik ini? Cara kerjanya itu dengan berhubungan dengan kejiwaan itu cara kerjanya gimana? Nah, jadi untuk kejiwaan itu sebenarnya di dunia medis diketahui bahwa dengan nilai hormon serotonin yang diproduksi rendah, orang itu menjadi cemas. Jadi dia mengalami gangguan kejiwaan menurut orang normal. Karena kita misalnya punya Karosi, saya punya level serotonin segini. Tadi Kalani punya level serotonin segini. Nah itu harus ditingkatkan dengan obat disuplai. Ya, biar ini bisa meningkat, biar tidak terlalu cemas. Tetapi kadang-kadang efek obat itu menekan syaraf-syaraf yang lainnya juga. Itu ya efek samping. Tetapi kan kita lebih dapat benefitnya. Ya, sampai saat ini jika memang alat saya sebenarnya berhasil, yang diperbaiki bukanlah hormon serotoninnya, karena bukan itu target saya. Kalau itu berhasil nanti dia bisa turun lagi. Yang saya mau perbaiki adalah tingkat atasnya lagi, namanya syarafnya. Jadi kalau syarafnya itu benar, maka level serotonin yang dihasilkan oleh syaraf itu akan baik. Hormonnya tingkatnya normal, orang tersebut akan berperilaku seperti orang normal pada umumnya. Seperti itu. Gitu. Ya. Jadi di ini aja ya, main di syarafnya ya berarti ya. Main di syarafnya dengan suatu medan listrik tertentu, dan balik lagi
semua yang saya mainkan, walaupun dengar listrik kayaknya serem, nggak ada yang nyetrum. Itu dia hebat ya, nggak ada yang nyetrum ya, tapi Nggak ada yang pakainya medan listrik, tapi nggak ada yang nyetrum. Iya, pakai sumber listrik pasti. Sumber listrik, waduh, gimana itu ya ceritanya ya? Iya. Wah, ini penemuannya sangat dinanti-nantikan ini ya. Waduh, ini menolong banyak orang sekali nanti pastinya nih. Ya, memang, tapi saat ini masih dalam penelitian. Semoga bisa membantu dan dalam beberapa bulan ke depan bisa lebih banyak orang terbantu. Sudah ada yang diuji coba atau orang yang pernah pakai mungkin? Ya ada yang diuji coba. Ya saat ini udah mulai saya bikin prototipenya dan saya udah mulai cobakan. Memang belum dipublish buat umum dan terutama untuk bagian member-member komunitas Magnesian ya di Telegram itu belum dipublish bahwa ini penemuan udah bisa digunakan untuk umum gitu. Karena masih diteliti lagi biar jelas kegunaannya untuk per masing-masing penyakit itu seperti apa, ya kekuatannya bagaimana untuk per masing-masing penyakit itu masih di dalam penelitian. Oke, Bro Dan, boleh ceritain nggak sih tadi kan ada si Kalani dan Bu Yanti. Kalani itu siapa sih ya? Boleh ceritain sedikit? Ya sebenarnya terus terang saya nggak kenal, tapi kan saya banyak berhubungan sama dia tiap kali dia terapi dan menginap di apartemen saya. Jadi ya kita banyak cerita-cerita, saya dengerin cerita dia. Sebenarnya dia adalah wanita yang smart. Ya dia lulusan S2, jurusan computer engineering. Wow. Ya kerjaannya tuh. Itu berat itu ya. Ya untuk cewek bagian computer engineering itu memang luar biasa. Ya langka ya. Iya. Ya dia memang anak yang pintar dan sangat mandiri tadinya. Dia berpikir segala sesuatu tuh dengan logika. Dan dia juga ada logika di mana dia sendiri berasa aneh. Dia sendiri sadar bahwa dia aneh. Dia sadar bahwa dia tidak normal. Karena sebelumnya dia tahu dia bisa nyetir, tapi sekarang dia tidak bisa nyetir, kan seperti itu. Dia bisa bikin skripsi tentang bagaimana membuat smart home. Gitu. Itu adalah bukan suatu hal yang mudah ya, karena dia orang computer engineering, dia harus membuat inovasi produk-produk baru lagi di kantor segala macam, dan dia harus bahkan mentraining sales bagaimana produk baru ini cara kerjanya seperti apa, dia paham semua gitu. Terutama produk-produk yang menggunakan teknologi. Ya, berarti yang berhubungan dengan teknologi ya. Betul. Dan selalu teknologi itu kan ada inovasi berikutnya. Nah, dia memang dengan kecemasan itu cukup mengganggu pekerjaannya, dan bersyukur sekarang dia sudah jauh lebih baik. Gitu. Ya. Tuntutannya dari pekerjaan itu kali ya buat dia cemas ya. Kalau dia bisa cemas atau kenapa dia timbul cemasnya, sebenarnya jawabannya sih nggak tahu. Tapi bisa aja menumpuk dikit-dikit dari dulu, tetapi biasanya tuh kalau kecemasan timbul, udah mulai kena yang disebut anxiety disorder itu sesaat langsung kena. Iya, dia langsung kena, dia akan terganggu semua faktor kehidupannya. Yang kasihan memang kadang orang berpikir bahwa penyakit ini tabu, sehingga jadi kayak seperti aib keluarga. Tapi tolong buat orang yang mengalami anxiety disorder, saya mau kasih tahu bahwa ini penyakit tidak tabu. Ya. Ini penyakit yang memang harus ditangani. Jangan melakukan penyangkalan. Kalau kita melakukan penyangkalan, tidak melakukan hal yang benar, akhirnya ini penyakit berlangsung dan akan makin memburuk. Kecemasan yang seperti ini, kalau dibiarkan saja, orangnya itu bukan jadi tidak cemas, makin lama makin cemas, dan makin banyak hal yang membuat dia cemas. Kalau dia tadi cerita naik mobil itu urusannya cemas, atau keluar rumah dia cemas, kalau berlangsung makin lama, nanti keluar kamar aja cemas, bukan keluar rumah.
Tambah parah ya? Ya bisa tambah parah. Nah itu harus ditangani, jangan melakukan penyangkalan diri baik dari yang si penderita maupun dari pihak keluarganya terutama ya. Keluarganya harus mendukung. Jangan bilang ini waduh dikutuk setan lah, apalah kerasukan ya. Waduh kurang berdoa, wah jangan gitu ya. Itu sebenarnya suatu kerusakan. Jadi seperti kalau kita luka kan bisa sembuh sendiri. Betul. Bisa nutup. Sebenarnya itu juga ada luka, tapi lukanya di jalur sarafnya. Dan masalahnya jalur saraf itu kalau luka tidak ada yang dapat memperbaiki sampai saat ini. Tapi ternyata capek saya bisa dan saya sendiri miss. Kenapa bisa seperti itu? Wah, ternyata saya bisa bantu orang seperti itu. Oke, jadi kita sudah tahu anxiety disorder itu bisa disembuhkan. Jadi jangan tabu lagi, kalian bisa cari tahu lagi informasi lebih detail lagi. Dan yang belum bergabung di grup Tele, silakan bergabung di grup Tele ya. Kita banyak ya member di sana, bisa sharing-sharing informasi dan berbagi informasi. Oke, thank you. Kita udah kepoin semua orang hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.